Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah, la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Kepada ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Amin dan segenap pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini mari kita mulai dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Karena syukur itu sebenarnya tidak cukup dengan diucapkan melalui lisan saja, akan tetapi pelaksanaan syukur itu yang lebih utama. Syukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita wajib kita syukuri, dan haram bagi kita mengkufuri nikmat-nikmat Allah. Salawat beserta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan syafaatnya, pertolongannya kelak di yaumul qiyamah. Ibu-ibu majelis taklim Masjid Al-Amin dan pemirsa rahimakumullah, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas peran seorang wanita dalam pembangunan rumah tangga dan pembangunan negeri kita. Seorang wanita adalah tonggak dari semua kehidupan masyarakat. Peran seorang wanita begitu penting untuk pembangunan, baik itu dari sisi agama, akhlak, budi pekerti, keilmuan dan lain sebagainya, atau dalam ketatanegaraan. Peran seorang wanita sangat penting, terutama adalah seorang ibu. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku muliakan?" Rasulullah jawab apa, Bu? Ibumu pertama. Kemudian ditanya lagi yang kedua, apa jawab Rasulullah? Ibumu. Ketiga, jawab lagi oleh Rasulullah, ibumu. Baru yang keempat Rasulullah menjawab, bapakmu. Bapak atau seorang ayah dalam rumah tangga ini dihormati, derajatnya itu nomor 4. Kalau dalam perlombaan sudah nggak naik panggung ini, Bu. Yang biasa perlombaan tuh naik panggung nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 nggak naik panggung. Namanya juara harapan. Ya kalau bisa diharapkan, kalau enggak ya selesai. Karena sosok ibu adalah seorang wanita yang akan menjadi tolak ukur kebaikan dalam rumah tangga, menjadi tolak ukur kebaikan dalam negara. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "An-nisa'u imatul bilad, idza fasadatal bilad, wa idza saluhatal bilad." Seorang perempuan, artinya seorang perempuan adalah tiang negara. Apabila perempuan ini rusak,
maka akan rusak pula negara itu. Karena ini orang Lampung pakai pula biasanya kan. Dan apabila baik perempuan-perempuan itu, maka akan baik pula negara itu. Maksud dari hadis ini bagaimana? Apakah seorang perempuan yang harus jadi presiden? Apakah seorang perempuan yang harus jadi gubernur? Apakah seorang perempuan yang harus jadi bupati? Ternyata bukan. Bukan itu yang dimaksud. Karena bagaimanapun seorang wanita itu tetap wanita yang kekuatannya atau bahasanya peran dalam fisiknya itu tetap di bawah laki-laki. Cuman peran untuk masa depannya wanita tadi dikatakan dalam hadis terdepan itu ada 3 derajat di atas laki-laki. 3 itu begini Bu ya, enggak begini. Jadi kalau tadi diibaratkan perlombaan, yang naik panggung ibu. Bapak di bawah. Dapatnya piagam doang. Enggak dapat piala. Biasanya dapat piala kan 1, 2, 3. Dapat 4 itu piagam kertas aja. Karena saking mulianya seorang ibu, kenapa ibu ini harus dimuliakan? Karena ternyata ke depan dan ke depannya ini tetap peran ibu yang akan menjadi kunci utama kesuksesan suatu negara, atau justru kunci dari kerusakan suatu negara. Bagaimana sih sesungguhnya peran ibu? Mari kita hitung dari awal. Udah punya anak semua Bu? Alhamdulillah sudah punya anak semua. Anak-anak itu sebelum anak itu jadi, ibu sama bapak itu kan saling menitipkan. Bapak menitipkan kepada ibu. Selesai Bu, peran bapak. Karena apa? Setelah jadi yang mengandung siapa Bu? Ibu. Terus kalau ibunya sehat, maka janin yang ada di dalam juga akan sehat. Kesehatan siapa yang dikatakan itu? Kesehatan Ketika ibunya lemah, ibunya sakit-sakitan, maka janinnya pun akan menjadi janin yang lemah, janin yang sakit-sakitan. Peran siapa yang berperan di sini? Peran ibu. Kemudian setelah ibu, yang dimakan oleh anak ini siapa? Apa yang dimakan janin di dalam? Apa janin di dalam makan jagung, makan sosis? Kan enggak Bu ya. Yang dimakan apa? Darah head ibu. Berarti yang dimakan janin yang ada dalam kandungan adalah sebagian dari organ tubuh yaitu darah. Kemudian menjadilah darah yang berkumpal. Setelah jadi darah berkumpal, ini terus nyerap darah yang seharusnya ketika tidak dimakan oleh janin ini dia akan menjadi haid atau men bahasanya. Kemudian darah berubah menjadi daging. Berubahnya di mana ini Bu? Dalam siapa yang punya rahim? Saya sudah punya anak 2 juga belum pernah mengandung saya Bu. Yang ngandung istri saya terus. Kata saya mbok yo sekali-sekali saya gitu. Biar sama-sama merasakan. Nah kemudian setelah berubah menjadi menjadi daging, maka akan berbentuk menjadi bentuk manusia. Usia pada 40 hari kali 3 berarti 120 hari ditiupkan ruh oleh Allah. Posisi janin di mana? Tetap di rahim tetap peran ibu. Di situ masih peran ibu yang berperan. Bapak selesai tadi semalam aja nggak penuh 5 menit selesai. Itu
Jadi peran bapak selesai tadi, peran ibu 9 Setelah 9 bulan lahir, yang melahirkan ibu pula ini. Dan waktu, mohon maaf ini bicarain, waktu istri saya melahirkan pun saya nggak berani Bu di sampingnya, nggak tega lihatnya. Akhirnya ibu saya, loh berarti istri saya marah Bu. Wah sampean nggak mau tahu, nggak tanggung jawab, nggak tanggung jawab gimana? Ya sampean waktu saya melahirkan sampean nggak ada, malah bukan saya nggak ada, karena saya kasihan dengan sampean nggak kuat, akhirnya saya keluar. Wah harusnya kalau nggak kuat bareng-bareng, kata istri saya malah. Begitu selesai melahirkan, posisi menjadi bayi itu berubah 180 derajat. Yang tadinya makan itu gizi ibu, darah ibu yang dimakan semua pokoknya ada di organ ibu ini diikutin makan. Setelah sampai di luar itu tetap punya ibu yang dimakan pertama. Apa yang disuruh? ASI. Yang disuruh diberikan kepada bayi pertama itu ASI selama 6 bulan, belum boleh dikasih apa-apa. Peran ibu, susu itu ketika meresap di tubuh manusia jadi apa Bu? Jadi kalau nggak percaya buktikan itu, kalau ada ibu menyusui, plotot, taruh gelas, didiamkan, dia akan berubah menjadi Begitu juga dalam tubuh manusia itu, susu perannya itu akan menjadi darah. Berarti dalam tubuh anak ini dari awal sampai ketika disusui tetap punya ibu yang mengalir di badan. Nah setelah itu kasih sayang yang pertama ini biasanya anak kecil itu jarang mau sama bapaknya. Kalau nangis mesti cari ibu. Karena apa? Peran ibunya dari awal ini. Yaitu tadi, bapak 5 menit selesai kemarin malam, tinggal ibu. Pendidikan pertama yang masuk pasti pendidikan ibu. Coba kalau ibu anaknya masih kecil, mau digendong udah selesai lewat 6 bulan itu biasanya dikasih makanan tambahan, yaitu apalah namanya, pokoknya makan tambahan itu. Dikasih makan tambahan, coba apa yang diajarkan ibu? Yang diajarkan ibu pertama bismillah. Walaupun anak belum bisa bilang apa-apa, belum bisa mengatakan apa-apa, tapi pendidikan ibu sudah dimasukkan. Nak, berarti mengindikasikan nak kalau mau makan baca bismillah dulu. Belum bisa bismillah, ibunya yang bismillah. Karena apa? Untuk pendidik. Setelah baca bismillah apa yang dilakukan ibu? Loh. Apa ada coba ibu yang mau nyuapin anak yang bapaknya? Nggak ada. Tetap ibunya. Pendidikan apa saja. Sampai belajar ngomong, belajar berjalan dan lain sebagainya, tetap ibu. Disinilah yang makanya seorang ibu derajatnya diangkat oleh Allah. Sehingga dikatakan oleh Rasulullah tingkat 3 daripada bapak. Sehingga ketika sudah pendidikan, nah Bu, anak yang sudah lahir ini 75% dihasilkan dari Makanya mohon maaf ini, ketika ibunya bejat, maka negara akan menjadi sebab apa? Anak ini adalah generasi bangsa. Sekarang anak-anak besok akan menjadi pemimpin. Ketika ibunya rusak, maka akan jadi anak yang rusak. Maka kita akan memiliki pemimpin-pemimpin yang rusak. Mohon maaf, bukan saya mengatakan orang-orang yang sekarang menjadi pemimpin yang banyak masuk penjara yang rusak-rusak itu dihasilkan oleh ibu-ibu yang rusak pula. Bukan itu maksud kami. Tapi peran ibu yang memang yang mungkin kurang maksimal. Ibunya baik, pendidikannya tidak maksimal diarahkan kepada baikan, maka juga akan bisa menimbulkan efek yang tidak baik terhadap pendidikan anak. Disinilah maksud dari
An-nisa'u imadul bilad. Idza fasadatal bilad wa idza soluhatal bilad. Jadi peran ibu di sini akan dapat menjadikan negara lebih baik atau menjadikan negara lebih buruk, tergantung di tangan ibu-ibu. Ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Al-Amin dan pemirsa rahimakumullah, mungkin kita pending sebentar karena ada pariwara yang mau lewat.